Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zomare, di video Tuhan Tidak Pernah Iseng edisi Diary Langkah Kaki, yang kali ini sudah memasuki bagian keempat. Sedikit membuka bahasan untuk bagian keempat ini, saya ingin mengulas tentang sebuah kata, yaitu karma. Sering sekali kita dengar kata karma dalam kehidupan, yang akhirnya saya pun mencari sumber yang mengulas tentang kata karma ini. Dan saya mengetahui dari berbagai sumber kalau ternyata yang saya baca bahwa karma itu secara harfiah merupakan bahasa Sanskerta, yang berarti perbuatan dari hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut dinamakan karma pala. Sementara akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut disebut karma pipaka. Jika dilihat dari istilahnya, karma memang tidak ada dalam khasanah Islam. Tetapi, ajaran Islam menyepakati jika tingkah laku buruk akan mengakibatkan sebuah keburukan juga. Sehingga, terkhusus umat muslim, diwajibkan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Agar tidak salah mengartikan makna karma, beberapa ulama menyarankan untuk menyebut balasan perilaku tersebut dengan balasan dari setiap perbuatan, baik itu baik ataupun buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Begitulah sekilas yang saya baca dan saya resapi. Tetapi, jika ditanya apakah saya percaya karma, saya bukan dari keduanya. Saya memang bukanlah termasuk percaya akan karma. Namun, saya juga bukan termasuk orang yang tidak mempercayainya. Oleh sebab keterbatasan ilmu yang saya ketahui. Bisa mungkin, kalau saya boleh berpendapat, saya percaya jika karma itu lebih dekat dengan karena atau kata karena. Yang maksudnya, oleh karena kita berbuat baik, maka akan mendapatkan pula balasan kebaikan. Begitupun sebaliknya. Itu yang saya percayai.
Terlepas dari soal apakah karma itu ada apa tidak, atau percayakah kita dengan adanya karma, semua pasti memiliki pilihan masing-masing dan pemikiran masing-masing. Tidak ada salah dan benar mengenai pilihan itu. Terus kenapa saya membahas karma kalau tidak percaya? Ya, karena dalam kehidupan yang berliku dan langkah kaki saya menemukan hal demikian. Ketika saya dalam keadaan terpuruk di masa lalu, ketika saya mengalami penghinaan, pencemoohan, bahkan mungkin penyiksaan secara fisik dan batin, ada cerita lanjutan ternyata yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian kepada orang-orang yang dulu sempat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan itu kepada saya. Padahal, pada saat diperlakukan tidak menyenangkan itu, sama sekali saya tidak pernah memaki balik atau menyumpahi mereka. Terkadang memang iya, ada rasa kesal, dongkol, dan ingin marah sebisanya. Tapi tidak saya lakukan. Yang saya bisa hanya diam, menghindar, dan menangis meratapi apa yang saya terima saat itu. Tapi memang mungkin Tuhan tidaklah iseng. Ketika waktunya tepat, maka cerita yang terbalik pun terjadi saat saya sekarang sudah dalam posisi tenang dan lebih kuat. Oleh adanya cerita dari si orang yang pernah menjadi bagian perlakuan tidak baik kepada saya di masa lalu. Jika sahabat para pendengar setia saya yang mendengarkan video saya dari awal, pasti akan tahu salah satu pengalaman saya yang akan saya bahas nanti di video berikutnya. Oleh karena di video awal saya pernah menceritakan sebuah kisah hidup di mana ada bagian cerita ketika saya diledek oleh tetangga saya, seorang suami istri yang menyepelekan saya ketika saya membeli HPS. Jika ada sahabat yang belum mendengar, silakan ditonton dan didengar dulu video sebelumnya. Dan kebetulan saya membuat playlist di setiap episode agar memudahkan sahabat-sahabat pendengar memutar video saya. Dan satu cerita lagi yang akan saya kisahkan di video-video berikutnya ini, yang mengenai tentang karma. Ada kisah yang saya terima dari seorang sahabat yang menemui saya dan menceritakan tentang kehidupannya yang katanya dia pernah memperlakukan orang lain dengan seenaknya. Lalu akibatnya ternyata dia rasakan begitu menyiksa. Setelah masa kelakuannya justru ingin diperbaiki. Dia menceritakan hidupnya yang berbanding terbalik oleh karena kelakuannya yang dulu. Sehingga dia bingung dengan apa yang terjadi. Apakah ini karma untuk dia atau malah siksaan yang Tuhan beri akibat perbuatannya? Jadi, menurut saya, tidak ada salahnya ketika saat ini saya menceritakan apakah ini benar-benar karma atau karena. Wallahu a'lam. Semoga apa yang akan saya kisahkan nanti menjadi bahan perenungan untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan. Atau alhamdulillah jika jadi motivasi. Jika memang ada di antara para sahabat pendengar yang pernah merasakan atau menjalani hal tentang karma ini, boleh banget jika ingin bercerita bersama saya. Silahkan DM Twitter dan inbox Facebook. Atau tidak apa-apa ingin menulis di komentar di video ini. Insya Allah, jika diizinkan, saya akan bahas dan saya juga akan jadikan cerita di video YouTube saya. Dan perlu sahabat ketahui, memang kisah cerita yang saya akan angkat nanti
adalah tidak jauh dari pembahasan mengenai gay, di mana bahasan karma inilah yang ingin saya kaji. Apakah benar ini karma? Atau memang takdir Allah yang tidak pernah tahu menimpa kita saat kita merasa tidak ada salah dalam hidup, lalu menyepelekan orang lain yang memiliki kekurangan, semisal ada lelaki yang memiliki kecenderungan seperti wanita, lalu diolok-olok seenaknya. Kemudian, cerita pun berbalik kepada yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan tadi. Entahlah. Tapi saya tidak menutup kemungkinan jika sahabat ingin berbagi dengan cerita tema yang berbeda. Silahkan. Ya, siapa tahu saja dengan sahabat bercerita akan lebih memberikan peringatan atau bahkan motivasi untuk orang lain agar jangan sampai melakukan hal yang tidak baik kepada orang yang bagaimanapun keadaannya. Insya Allah, dengan hati saya akan menerima cerita sahabat semuanya. Baiklah, sahabat semua, nantikan kisah pertama saya di video selanjutnya ya. Terima kasih.